Oke, baiklah. Sesi kali ini kita akan sharing bersama-sama mengenai basic editing. Oke, sebelumnya saya buka dulu dari awal. Mungkin ini saya tutup dulu ya. Untuk Premiere-nya, kemudian saya buka. Untuk Premiere yang digunakan, silahkan rekan-rekan bisa menggunakan versi yang paling terbaru juga boleh, atau Oh, versi nggak yang ada lama stiker juga nggak gambarnya, apa-apa. Bang. Oke, kalau yang saya gunakan versi 2020. Jadi rekan-rekan kalau misalkan menggunakan versi yang sebelumnya, saya kira nggak begitu banyak perubahan ya. Oke, tampilannya seperti ini. Kita bisa langsung klik New Project. Nah, kalau di beberapa software yang lain biasanya kita bisa langsung buka lembar kerja, kemudian melakukan beberapa hal, kemudian baru menyimpan. Kalau di Premiere sedikit berbeda, kita bisa ditawarkan oleh Premiere untuk menyimpan dahulu. Misalkan saya beri nama dulu filenya basic editing, misalkan di sini 3C misal. Nah, di sini langsung kita mau menyimpannya di mana, disesuaikan. Oke, di sini mau disimpan di mana. Nah, kalau sudah, ini ada beberapa pengaturan pilihan default. Nah, ini saya hanya mengubah ini saja, untuk yang lainnya saya tetap gunakan yang standar. Kalau sudah oke, ya tampilannya seperti ini. Saya kira nggak jauh berbeda dengan After Effects. Ini untuk tampilan program utamanya. Nah, kalau di Premiere kita dikenal dengan istilah square ya. Nah, di sini biasanya untuk mengedit full video. Nah, bisa juga untuk menambahkan beberapa animasi. Nah, kalau kalau di After Effects kan kita difokuskan ke compositing dan pembuatan animasi ya. Nah, walaupun di sini juga sebenarnya bisa untuk animasi. Saya kira untuk versi-versi sebelumnya perbedaannya cukup sedikit. Bagian project mungkin untuk versi yang sebelumnya ada di bagian atas ya. Nah, di sini untuk timelinenya. Untuk yang pertama, kita bisa langsung membuat ini ya, square baru. Bisa dengan menekan Ctrl N ataupun File New Square seperti ini. Nah, di bagian square ini, nah di sini saya kan menggunakan pilihan yang ini 1080 25. Nah, kita lihat, saya kira rekan-rekan nggak asing lagi ya, 1080p atau Full HD ya. Nah, kemudian di sini 25 fps. 25 fps artinya dalam 1 detik ada 25 frame atau 25 gambar ya. Nah, kemudian untuk sampel rate audionya 48.000 kita gunakan. Jadi sementara saya pilih ini dahulu. Kalau sudah oke, penamaan square-nya saya masih menggunakan nama yang sama, square 1. Nah, kalau sudah seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa ambil gambarnya atau bahannya, boleh gambar video atau gambar atau teks atau suara atau yang lainnya. Kita bisa klik 2 kali di sini di project ataupun file import seperti ini ya. Bisa klik 2 kali di sini juga bisa. Nah, ini beberapa video yang bisa kita gunakan. Nah, ini nanti saya tunjukkan beberapa video yang misal kita ambil dari salah satu stok video. Nah, mungkin dari tempat lain saya ada ini beberapa video yang bisa kita gunakan. Misalkan ini ada dari keraton, kemudian ada tugu, ada keraton. Nah, kita misal ambil beserta suaranya misalkan. Seperti ini, kita open. Nah, gambarannya seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini di bagian bawah ini ada
beberapa tool yang bisa kita gunakan nantinya. Nah, untuk yang pertama, ketika kita sudah mengimport bahan video, nah kita mau edit, mau kita potong, mau tambahkan transisi dan sebagainya, kita nanti bisa pindahkan dari sini ke sini. Nah, di sini ada channel V, ini untuk video, V1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Channel A itu untuk audio, seperti itu. Nah, kita bisa langsung geser, misalkan saya geser yang ini misalkan. Nah, di sini akan muncul peringatan yaitu clip mismatch warning. Artinya video yang kita punya atau bahan yang kita punya tidak sesuai dengan sekuen yang kita siapkan tadi sebelumnya. Nah, kemungkinan besar videonya ini resolusinya jauh lebih tinggi. Nah, kualitasnya jauh lebih bagus. Nah, untuk sementara saya gunakan keep exciting. Nah, coba kita cek, kita bisa ngecek apakah videonya ternyata resolusinya jauh lebih tinggi. Kita bisa cek klik 2 kali. Nah, kalau ini ternyata videonya pas Full HD. Bisa juga contoh, misalkan saya gunakan video yang lain misalkan. Yang ini misalkan kita cek keep exciting misalkan. Kita bisa klik. Nah, biasanya kalau misalkan videonya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, nah ini kebetulan sudah pas. Nah, kalau misalkan videonya jauh lebih besar, misalkan saya coba video yang jauh lebih besar, kita bisa gunakan misalkan saya contohkan video yang lain ya. Misalkan saya ambil ini. Oke, di sini juga ada previewnya juga ya. Kalau di bagian ini kita bisa ngecek. Nah, misalkan saya geser ke sini. Oke, kita bisa klik 2 kali, kita geser. Ini contohnya. Kalau bahan video yang kita gunakan jauh lebih besar. Ini ya. Nah, ini jauh lebih besar. Nah, kita bisa edit manual sebenarnya seperti ini, kita kecilkan. Itu untuk edit manual. Tapi juga bisa langsung kita gunakan klik kanan scale frame to size seperti ini. Oke. Kita bisa gunakan ini. Nah, ini sudah sesuai, sudah tidak besar seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita perlu mengenal istilah seperti ini. Kalau misalkan di software Adobe Photoshop, After Effects, saya kira Anda sudah terbiasa untuk ngezoom, membesarkan, mengecilkan, bisa gunakan ALT ya. Di sini juga sama. Nah, kemudian kalau misalkan di sini, kalau kita menggunakan playhead seperti ini atau current time indicator, nah, kita bisa memotong videonya bisa seperti ini. Misalkan durasinya mau dikurangi, bisa dengan seperti ini. Atau dari sini juga bisa sebenarnya kita tarik. Nah, ini bisa klik kanan, ripple delete. Seperti itu. Tapi ini kalau misalkan kita gunakan gunakan toolnya ini namanya razor tool. Gambarnya silet. Nah, ibaratnya ini bisa dipotong. Ini misalkan pisau motong kue atau makanan misalkan, tinggal klik saja pas di playheadnya misalkan klik. Nah, ketika seperti ini kita geser, ini ibaratnya seperti mengcopy sebenarnya, walaupun sudah dipotong masih bisa kita maksimalkan lagi sesuai dengan ukuran aslinya. Di luar ukuran aslinya sudah tidak bisa dimaksimalkan lagi. Gambarannya seperti itu. Oke, untuk motong bisa gunakan ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau setelah memotong disarankan kembali ke selection tool lagi. Nah, selanjutnya setelah mengenal memotong dan sebagainya, kita mau coba memisahkan. Misalkan kita nanti akan mengganti background-nya.
mengganti backsoundnya, kita bisa menggunakan ini ya. Kita bisa pisahkan dulu dengan cara unlink. Pisahkan video dengan audionya ya. Nih, dengan unlink. Klik kanan, unlink seperti ini. Oke, kalau pengen sekalian sama-sama kita bisa seleksi sama-sama ini. Klik tahan di tempat kosong, seleksi ke beberapa video yang ada. Klik kanan, unlink. Sini kita bisa hapus bersama-sama. Seperti ini ya. Nah, nanti untuk di bawahnya bisa kita tambahkan video. Seperti itu. Sampai di sini saya kira nggak ada yang mau ditanyakan ya. Saya kira rekan-rekan sudah terbiasa melakukan ini. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang kurang, boleh rekan-rekan tambahkan. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba langsung masuk kasus. Kita tambahkan multiple video ya. Kita coba gabungkan misalkan dari ini, misalkan dari Tugu, kemudian apalagi nih. Ini kita tambahkan semua misalkan ya. Kemudian keraton tadi belum ya. Ini keraton 3. Kemudian keraton 2 sudah. Tambahkan ini misalkan. Nah, kita bisa cara langsung kita blok. Kemudian diklik kanan frame to size. Scale frame to size. Pastikan semuanya sudah sama. Oke. Nah, kalau sudah, kita blok. Kemudian kita unlink. Unlink kita bisa hapus. Oke. Nah, kalau misalkan ini yang perlu diperhatikan, misalkan saya memindahkan di sini. Ini sisanya seperti ini. Saya memindahkan keraton 1 ke sini. Nah, ini kan kalau kita paksa otomatis akan menumpuk dan akan menghapus bagian yang tertumpuk. Nah, yang dikhawatirkan bagian misalkan bagian ini cukup penting tidak boleh dihapus, itu kan jadi perlu hati-hati. Jadi kalau memindahkan ke sini kita geser dahulu. Kita baru letakkan di sini, baru klik kanan, ripple delete juga boleh. Seperti itu. Oke. Nah, misalkan saya akan coba potong beberapa, kita edit misalkan 1 menit saja misalkan. Jadi misalkan ini kita potong sampai detik ke sini saja. Oke, kita potong. Jadi misalkan seperti ini. Oke. Nah, sekarang misalkan mau diacak-acak juga boleh. Misalkan ini saya potong jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 3 misalkan. Ini jadi 3. Oke, ini jadi 2. Nah, misalkan ini saya edit. Saya pindahkan beberapa bagian. Sekali ini saya edit ke sini. Kemudian ini saya geser. Ini saya geser. Kemudian ini saya geser. Oke. Ini saya zoom, klik kanan ripple delete, kemudian ini saya letakkan di sini ripple delete, kemudian ini saya letakkan yang ini. Klik kanan, kemudian ripple delete, kemudian saya letakkan di belakang. Misalkan gambarannya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita misalkan mau coba menambahkan transisi. Oke. Jadi kalau misalkan ini saya play, jadinya seperti ini. Nah, ini ketika mempreview seperti ini yang kinerja yang dibutuhkan itu VGA-nya ya. Semakin VGA-nya bagus untuk mempreview seperti ini akan jauh lebih tidak patah-patah seperti ini ya.
Oke. Nah, gambarannya untuk motong mudahnya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan video transisi di bagian pertemuan, mungkin rekan-rekan sudah nggak asing lagi misalkan istilah misalkan trailer, biasanya menggunakan transisinya itu deep to black. Kita bisa menambahkan dengan cara mengetik deep to black. Nah, ini sudah ada keluar. Misalkan saya tambahkan di sini, ini cukup di drag ke video yang mau ditambahkan. Berarti klik tahan geser. Misalkan saya letakkan di depan sama saya letakkan di belakang. Nah, untuk efeknya kita bisa atur di sini. Efeknya ini kalau misalnya mau diganti bisa langsung ditumpuk. Kalau misalnya dipanjangkan juga bisa diklik kemudian dipanjangkan. Seperti itu. Efeknya seperti apa? Deep to black. Saya kira rekan-rekan juga sudah terbiasa. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, oke, kalau saya letakkan di akhir seperti ini. Oke, gambarannya seperti itu. Nah, mungkin saya akan coba tambahkan dengan cepat beberapa efek di beberapa ini. Misalkan kita buka saja di sini video transisi, misalkan di solve, cross dissolve misalkan. Saya letakkan di sini. Kemudian yang di ini misalkan kita tambahkan zoom. Cross dissolve lagi. Kemudian zoom. Kemudian apalagi kira-kira ada slide mungkin. Slide. Kemudian misalkan di sini split. Slide. Split. Oke, kemudian misalkan ini lagi. Ya, oke. Oke, bisa disesuaikan nanti. Kita lihat. Oke, misalkan seperti itu. Jadi cukup mudah ya untuk menambahkan beberapa transisi di beberapa potongan video yang sudah ada. Oke. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan mau menambahkan sound, tinggal letakkan di sini saja. Kemudian kita pakai beberapa yang ingin kita gunakan. Kita cek untuk soundnya. Oh, ternyata mulai yang di sini. Oke. Seperti ini. Saya punya kendala di Premiere Pro-nya. Kemarin itu tuh saya nggak sengaja menghilangkan ini loh Pak. Apa namanya? Lembar kerja ini apa Pak namanya yang di samping ini? Ini klik aja bagian sini Mas. Misalkan timelinenya hilang, cek lagi di sini. Lembar kerja di samping apa? Project hilang bisa dicek di bagian Windows. Oke, iya. Coba cek lagi Mas. Benar, Misalkan. coba ya. Nah, misalkan di sini. Ini kan kita bisa cek lagi nih workspace-nya yang hilang bagian mana. Contoh di sini tuh kalau checklistnya diklik nanti nggak ada. Seperti itu. Coba dicek lagi Mas. Nah, misalkan kalau memindahkan ini sebenarnya mau dipindahkan juga bisa ya. Nih contoh misalkan project, saya nggak suka di bagian bawah, klik tulisannya ya, syaratnya klik tulisan. Saya mau geser ke bagian atas. Nah, ini tinggal dipilih aja nih. Nah, misalkan di sini. Nah, jadi seperti ini. Oke. Saya kembalikan ke ulang sini. Nah, seperti itu. Efek kok hilang, bisa dicek lagi di sini. Ini efeknya hilang. Nah, ini bisa dicek. Maaf Pak, permasalahannya itu jadi gini Pak. Ketika saya buka misalkan ke bagian ini apa ya, sub kan di atas itu kan
saya kan pakai Premiere CC 2019. Itu kan di atas itu kan ada subbab kayak learning, assembly, editing, color, effect kan kayak gitu kan. Ketika saya buka learning itu projectnya malah terpisah dari ininya, dari timelinenya. Itu gimana ya Pak cara nyambunginnya lagi? Kemarin nggak sengaja ya. Yang mana Mas coba? Kayak gini? Yang kayak gini. Kalau yang bagian ini menurut saya ini untuk bagian template layout yang sesuai dengan keinginan kita sih sebenarnya. Kalau yang model learning seperti ini. Kalau model assembly modelnya seperti ini. Mungkin karena bahan yang sudah kita gunakan cukup banyak jadi seperti ini. Kalau editing mungkin sama seperti tadi ya. Nah, kalau coloring mungkin seperti ini. Kalau efeknya berubah di sini. Jadi ini sebenarnya suka kita mau layout yang seperti apa yang akan kita pakai sebenarnya. Atau Mas Bayu mau share screen? Boleh Pak. Ini permasalahannya ada di sini sih Pak. Coba Mas share screen. Saya tutup dulu ya share saya. Iya, permisi ya Pak ya. Silakan, nanti rekan-rekan yang lain mungkin malah juga bisa membantu. Apakah sudah Pak? Belum ya? Oh, sebentar. Kok ini nggak bisa ya? Oh, udah. Udah masuk? Oh, udah. Mana Mas? Sorry. Abaikan. Wah, nggak pakai Final Cut Pro Mas? Enggak Pak. Ini Pak kayak gini. Kok terpisah gini kenapa ya Pak ya? Terpisah. Ini kan seharusnya dia masuk jadi satu di learning-nya. Nah ini kemarin saya nggak sengaja ngemisahin ini untuk jadiin satu lagi Mas. ini. Klik tulisan project-nya Mas. Klik tulisan project-nya. Project Mas. Ini. Klik tahan, coba masukin. Nanti kan biasanya ikut gabung yang Oh iya. Bisa Pak. Aman ya? Aman. Ya, nah, matur nuwun Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ini laptopnya canggih banget ini. Enggak Pak. Ini aja juga udah panas. RAM-nya berapa Mas? Aduh, 4 giga Pak. Oh 4 giga. Ini aja udah panas ini. Overheat. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Saya lanjutkan lagi ya. Saya nambahkan sedikit, jadi itu tadi cukup sederhana, nambahkan audio. Oh, nanti saya menambahkan rekan-rekan kalau mau menambahkan untuk video tambahannya ini, kalau videonya nggak ada, saya sarankan bisa mengakses Pexel. Pexel.com berarti masuk ke video. Masuk ke bagian video, tinggal cari misalkan landscape. Tinggal rekan-rekan download. Ini filenya biasanya resolusinya cukup bagus, cukup besar semua. Saya tadi coba contohkan rata-rata ada yang versi 4K malah ya. Bukan Full HD lagi. Silakan ini bisa di-download. Kalau misalkan musiknya bisa rekan-rekan download dari Bensound. Ini juga gratis ya. Silakan nanti rekan-rekan boleh download di sini. Nah, kalau sudah, nanti untuk latihan hari ini, silakan rekan-rekan boleh kumpulkan untuk latihan hari ini ya. Minimal durasi 30 detik untuk nanti di-render ya. Pengumpulannya maksimal hari Senin jam 7.59 pagi ya. Nah, silakan nanti rekan-rekan join untuk classroom ini. Linknya ini saya kopikan ke grup kelas ya. Mana tadi? Di sini. Oke. 3C. Silakan bisa ke sini. Oke. Nah, perlu saya beritahukan selanjutnya, ini masih basic, kemudian mungkin ada yang nanya, Mas atau Pak, kalau saya sudah master nih, apakah boleh saya memodifikasi tidak hanya basic seperti ini? Boleh sekali ya. Jadi tidak harus seperti ini. Anda mau langsung menambahkan efek-efek udah terbiasa, boleh, silahkan. Oke.
Nah, saya perlu tambahkan lagi, saya kira nanti bebas untuk penggunaan transisi apa, yang penting durasi minimal 30 detik, maksimalnya tidak saya batasi. Pengumpulannya setelah Anda join di Classroom, nanti cukup dikumpulkan linknya. Rekan-rekan kan kemarin katanya sudah punya YouTube masing-masing ya, silakan hasilnya saya diupload ke YouTube masing-masing, kemudian silakan di-share ke saya. Linknya seperti itu. Nah, saya tunjukkan terakhir, kita coba render sama-sama, misalkan hasilnya seperti ini, kita coba render, file, kemudian apa ini? Export media. Nah, sementara kita menggunakan seperti ini untuk formatnya, kita kita gunakan H264. Saya kira ini sudah cukup lumayan ya. Hasilnya tidak begitu besar, kecil, hasilnya masih tetap bagus untuk yang ini. Kalau AVI kan biasanya hasilnya cukup besar sekali ya. Nah, kemudian untuk presetnya kita masih gunakan preset yang sama, match source saja. Nah, kemudian untuk penamaan filenya misalkan saya beri nama, nanti rekan-rekan silahkan penamaan filenya bisa misalkan basic editing underscore atau nama Anda juga nggak apa-apa. 3C misalkan saya save. Nah, rekan-rekan bisa misalkan kalau menggunakan Quiwi, nah di sini kebetulan media encoder saya belum saya install. Kalau misalkan Anda mau menggunakan ini, boleh menggunakan media encoder ya. Nah, ini saya ulangi untuk export media. Nah, di sini saya ulangi basic editing 3C. Kalau sudah save, ini kita bisa langsung export seperti itu. Nah, di sini kalau mau tambahkan use maximum render quality juga boleh. Export artinya kalau kita menggunakan export, kita merender dengan menggunakan engine yang ada di Adobe Premiere. Nah, kalau misalkan Quiwi, kalau misalkan kita menggunakan Adobe Media Encoder, selama di render proses Quiwi berjalan, kita masih bisa melakukan proses editing. Tapi kalau ngerender di sini, kita harus nunggu rendernya selesai baru kita bisa ngedit lagi. Seperti itu. Export. Nah, kita lihat ini kita membutuhkan beberapa waktu cukup lama misalkan. Oh, ini hanya beberapa detik karena sedikit ya, kecil. Oke, sambil menunggu proses render, apakah ada yang ditanyakan dulu terkait tugas atau latihan ini? Pak, mau bertanya. Silahkan, ini Ini siapa? ada yang mau bertanya, Pak. Oh, silakan Mas Bayu. Mas Bayu, Pak. Nah, Oh ya, ini ada yang ingin bertanya. Apakah ini materinya direkam, Pak? direkam. Nanti saya upload itu ya. Nanti saya share di kelas. Oke. Baik, Mas, Pak. Ya. saya mau tanya, Mas. Silakan Mbak Tiara. Itu apa kalau kita ngedit nih, misalnya temanya itu beda-beda tapi dalam satu waktu gitu. Terus cara nyimpennya hasilnya berbeda-beda itu gimana, Mas? Nyimpennya hasilnya berbeda gimana? Beda tipe file atau apa? Kita kan kita mau ngedit beberapa video gitu. Kita mau ngedit beberapa video dengan tema yang beda gitu. Tapi pengen itu dalam satu waktu. Terus nyimpennya tuh satu-satu gitu. Ntar, pertanyaan saya ini software yang kita Gimana? gunakan sama nggak? Premiere dulu atau nggak? Premiere. Nyimpen footage-nya atau editannya? Nyimpennya tuh kayak satu-satu gitu. Nyimpen Hasil editannya. Hasil editannya satu-satu. Hasil editannya satu-satu. Kita contoh sederhana nih, Mbak. Kalau yang saya tangkap dari pertanyaannya Mbak Tiara, kita kan misalkan ini kan square 1. Kita bisa buat beberapa square di dalam satu project ini, Mbak. Jadi kalau misalkan square 1 kita simpen editannya seperti ini. Nanti kita Ctrl N square baru dengan tema yang berbeda misalkan, dengan video yang berbeda, editannya berbeda. Sudah bisa di render masing-masing itu, Mbak. Oh, langsung satu-satu gitu ya, Mas? Maksudnya nggak jadi satu gitu? Enggak. Kalau Pak, kalau jadi satu juga bisa, Pak. Iya, maksudnya ini kan pertanyaan Mbak Tiara tadi pengennya satu-satu. Nah, hasilnya satu-satu tetap gitu, tapi ngeditnya dalam satu waktu.
Bentar, saya masih Mas Firnanda mungkin boleh menambahkan. Oh, gini Pak, saya belum nangkep pertanyaannya ini gimana? Oke, maksudnya arah itu dalam satu timeline tuh bisa di-render satu frame gitu loh Pak. Maksudnya kan bisa Pak itu Pak nanti. Ya bisa. Jadi itu iya maksudnya arah tuh dalam satu timeline tuh per frame-nya tuh beda video tapi ngerendernya di timeline itu Pak. Bukan di frame baru. Nah gitu. Bener. Yang dimaksud seperti itu. Iya bisa. Ya bisa. Itu pakai yang itu ya Pak. Yang batas-batas itu loh Pak, yang ini garis tutup sama garis buka. Nanti. Pakainya yang ini kamu nanti masuknya ke sequence-nya ini loh. Yang ini kan Oke. Gini Mas. Ayo Mas Bayu. Langsung saja Mas share screen. Jadi Mbak Ara juga tahu. Baik Mbak. Bentar. Gini apakah udah nyantol? Gimana? Bentar. Abaikan. Nah. Oke, terus? Nah, dimaksimalkan dulu Mas ukurannya. Oke. Maksudmu mungkin kayak gini nanti kamu bisa masuk ke sini kan? Maksudnya begini kan? Masuk ke sequence yang satunya lagi kan? Sini kan? Enggak, maksudnya cara nyimpen videonya itu loh. Cara hasilnya itu. Oke. Sorry. Kukira masuknya ke sini terus nanti editnya berbeda gitu loh. Terus nanti disimpan dalam satu waktu gitu. Enggak. Oke. Yaudah. Gimana? Saya masalahnya juga udah pernah Pak ketemu kayak gitu. Enggak, saya belum nangkep yang dimaksud Mbak Ara. Mas Firnanda mungkin bisa share screen Mas. Maksudnya seperti apa? Iya, kalau misalnya laptop saya ada tuh, saya mau share screen masalahnya nggak ada lagi. Iya, baru bisa terus Pak. Oke, siap. Semoga lekas sembuh ya. Ya, Kak. Tapi yang tadi maksudnya gimana berarti? Videonya enggak. Ini projectnya Mbak Ara. Maksudnya videonya nanti dipisah-pisah atau gimana? Kalau masukin gimana coba dijelasin dah. Ya, coba iya, Mas Nandia dijelasin coba. Apa ya? Kayak scene gitu loh Pak. Scene 1 tuh di bagian belakang kayak urut-urut gitu, tapi nanti rendernya bisa pisah-pisah gitu loh Pak. Nah, sederhananya kayak gitu. Render berarti ini kalau saya opsi renderingnya berarti kan tahap renderingnya saja. Misalkan ini kan ya, Pak. Nih contoh misalkan ini kan ada beberapa video nih yang sudah terpotong. Maksudnya perpotongan ini bisa disimpan sendiri-sendiri atau gimana? Ya benar itu. Mohon maaf tadi saya berusaha memahaminya. Oke, berarti kalau ini disimpan sendiri-sendiri berarti di opsi rendernya ya Mas Firnan? Oke, berarti ekspor di bagian mana Mas Firnandia? Share screen Pak coba. Oh iya, kelupaan lagi saya. Sorry ya. Itu Pak, ada itu. Nah, yang kayak ngekat kalau video Discord gitu loh Pak. Oh betul. Iya. Saya jarang menggunakan kalau yang itu. Ini kok kedip-kedip kenapa ya? Kedip-kedip nggak di tempat Anda? Iya Pak, kedip-kedip. Kenapa ya? Coba saya tutup. File. Export media, oke. Di bagian mana Mas? Ini kelihatan nggak Mas? Kelihatan Mas. Lupa unmute. Kelihatan Pak. Di bagian mana? Kalau Anda ini? Benar Pak. Kok nggak bisa? Kok rasanya? Oh ini. Yang kelihatan nggak? Kelihatan Mas. Oke. Keluar dulu dari itunya Mas. Apa? Exportnya. Nah, itu kan ada itu di bagian ini. Bukan Mas, di toolnya itu loh, timeline. Kan itu ada gambar play ini loh Mas. Yang ada play. Nah, itu tuh. Itu yang bagian garis tutup sama buka. Ini. Yang ini yang nomor 2 sama ini. 3. Ya itu. Oh, itu pakai mark. Iya, pakai itu. Iya, pakai marking ya, marking sama mark out. Markingnya itu terus sama mark out. Nah, gitu.
Dipasin di akhir videonya yang mau di render aja Misalkan mas. tinggal Mm-mm. ngepasinya pakai ini atau gimana? Ya pakai itu ngepasinya. Misalkan Itu outnya. Nah. misalkan ini saya pakai 2 misalkan ya. Ini. Mm-mm. Ya, Misalkan bagian ini yang Mbak Ara mau simpan misalkan kayak gitu. ya. Mm-mm. Maksudnya Mbak Ara. Langsung Tinggal di ya. ini Di mark in. out mas. Kalau dari depan Oh kan ya. tadi ini udah di depan kan. Oke. Oke, Tadi out. sudah saya tambahkan belum in-nya? Sudah Udah. ya. Udah. Itu udah ada. Misalkan tinggal out Out. seperti Yes, ini. langsung Oh, export maksudnya file, export gitu. tinggal ekspor hanya bagian ini maksudnya kan? Iya, Oh, Mm-mm. maksudnya Mbak berarti tetap satu-satu ya, Mas? Iya bisa. pengennya Mbak Ara pengen berbarengan kayak gitu ya, Mbak? Kirain bisa berbarengan gitu. Nggak bisa. Nah, makanya saya tadi memahaminya. Oh, bisa kalau pakai media encoder ya. Nah, Mas. makanya tadi kan Iya. alternatifnya kalau Mbak Ara pengen seperti itu, kita pakai QIWI atau antrian, Mbak. Ya, media encoder. Media encoder. Kita kalau media encoder nanti bisa gabungan ngerender. Iya. Tidak hanya dari Adobe Premiere, After Effects atau yang lain. Seberapa banyak render itu bisa ditinggal dan kita masih tetap bisa enjoy ngedit, Ngambilin. bisa sambil ngedit lagi, Mbak. Kalau yang tadi saya tunjukkan kan kalau kita ngerender di sini kita nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Oke, terima kasih nih diskusi yang cukup menarik. Mas. Oke, terima kasih. Untuk gambaran terkait tugas ada pertanyaan lagi, silakan. Saya kira tidak ada ya. Mas. Oh, Mas. Rizky, gimana? Saya kan belum bisa install After Effects ataupun Premiere Pro. Kira-kira pakai APK lain bisa nggak, Mas? Boleh nggak maksudnya? Oh, boleh saja sih sebenarnya mau pakai Vegas atau terpaksanya rekan-rekan yang lain sudah ada laptopnya atau komputernya ada, Mas? Kenapa nggak bisa install? Karena speknya nggak kuat atau gimana? Iya, dia hanya RAM gua, prosesornya pun hanya Intel Pentium, jadi kecil, Mas. Oh, mungkin alternatifnya apa ya? Filmora besar nggak ya? Kalau saya pakai bisa pakai Filmora nggak terlalu besar, Mas. Handphone itu kayak bajakan KineMaster yang nggak ada logonya itu, Mas. Oh, boleh lah. Kalau misalnya terpaksanya mau pakai KineMaster atau satunya lagi apa juga boleh, nggak apa-apa. Soalnya ada YouTuber yang cukup pakai bermodal HP tapi hasilnya juga banyak, nggak apa-apa. Keterbatasan tidak mempengaruhi kreativitas, aman, nggak masalah, Mas. Terus ini, Mas, saya mau nanya kalau spek minimum komputer atau laptop itu prosesornya ngaruh nggak sih kalau untuk install Premiere Pro yang Intel Celeron misal? Saya dulu kakak kelas Anda itu asal Kalimantan. Dulu saya sempat upgrade netbook ya, bukan laptop. Netbook itu prosesornya Celeron netbook. Ibaratnya diinstal Corel Draw aja ini ya, ngeden bahasa Jawanya gitu. Nah, tetapi saya solusinya pertama upgrade prosesor. Kalau netbook atau laptop di-upgrade kan biayanya cukup kayak yang upgrade semuanya sama mainboardnya berarti kan. Jadi yang bisa dilakukan apa? Harddisknya kita ganti, di-upgrade ke SSD. Yang kedua, RAM-nya kita maksimalkan. Nah, kita cek dahulu netbook biasanya maksimal kalau netbook sekarang saya kira bisa sampai 8 GB atau bahkan 16 GB. Itu bisa bertahap. Yang paling utama dulu bisa SSD atau harddisknya diganti SSD dahulu, itu sudah cukup bisa buat ngerender. Kalau seperti ini kayaknya masih bisa sekali lah. Mas Rifki sudah pernah mencoba install Premiere atau After Effects? Kalau After Effects udah pernah, Mas. Bisa. Kalau Premiere Pro belum pernah. After Effects bisa jalan? Bisa, cuman kemarin saya gabung antara scene gambar sama audio itu ketika di preview nggak keluar, aslinya patah-patah gitu. Oh iya, patah-patah sih, kerasa efek banget soalnya VGA-nya sih ya.
Tapi nggak apa-apa, sementara dicoba dahulu, diinstal Premiere Pro, atau kalau misalkan butuh filenya, saya punya yang terpisah bukan yang tergabung ya. Kalau yang tergabung Adobe CC Complete kan cukup besar. Nah, bisa Mas cuma install Premiere atau After Effects saja. Kalau itu misalkan tetap berat, boleh alternatif software apapun boleh. Yang penting goal kita sama untuk editing seperti itu. Oke? Siap, siap Mas. Sama-sama. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan lagi? Oh ya Pak, mau bertanya Pak. Silakan Boleh. Mas Bayu. Ini apa namanya? Kalau ketika kita mengekspor file itu kan ketemu ini kan Pak, apa namanya? Ketemu yang namanya kayak format preset. Nah, format preset itu kalau fungsinya untuk ke adaptive high bitrate itu ke video itu ngaruhnya gimana ya Pak? Adaptif. Nah, Anda high bitrate. Ini adaptif high bitrate. High bitrate. Nah, Anda pengennya milih ini? Enggak, kalau misalkan nih kita mau ngerender video, terus kita milihnya seperti itu gitu. Ngaruhnya apa ya Pak kalau ke videonya? Saya sih belum pernah coba, cuma saya biasanya pakai yang default seperti ini, yang high bitrate, sesuai dengan spek yang kita ambil loh. Kalau mungkin yang rekan-rekan yang lain, mungkin Mas Firnandia pernah nyoba yang adaptif high bitrate? Enggak Mas, saya itu random juga default. Biasanya saya defaultnya seperti ini Mas. Soalnya kalau misalkan saya gunakan, yang penting yang sering saya biasa untuk gunakan seperti ini biasanya H264-nya. Kalau presetnya paling match source atau tergantung ini yang lain. Anda pernah menggunakan ini atau gimana Mas Bayu? Nggak sengaja pernah Pak. Hasilnya apa bedanya? Anda bandingkan? Untuk mengetahuinya sih, pertama saya gunakan ini, coba saya render, kemudian ini langsung saja misalkan saya gunakan ini, coba saya render, hasilnya berbeda. Pertama kita bisa lihat dari segi ukurannya dahulu, baru nanti kita bisa amati dari sisi kualitasnya. Nah misalkan kita namanya dengan sequence 1, apakah ini akan jauh lebih besar filenya? Nah misalkan use maximum render quality juga, apakah sama filenya kita bisa dicek. Nah ini tadi ya, yang tadi. Nah ini hasil 172. Oh ini 17 MB, kalau ini 76, jauh lebih kecil Mas. Tapi hasilnya seperti apa? Kita lihat. Ini kan tadi yang kita render yang sudah kita batasi tadi, yang Mbak Ara. Tapi kok nggak ada perubahan, hasilnya sama saja ya. Hasilnya nggak begitu. Iya nggak? Bedanya apa nih? Oh iya Pak, nggak ada perubahan. Nggak begitu banyak. Jadi spesifiknya nggak begitu terasa ya. Oke? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Mungkin sudah Pak, cukup Pak. Oke, kalau tidak ada Pak. Sama-sama, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira tugasnya cukup mudah ya. Bagi yang sudah advance, silakan bereksplorasi, memaksimalkan editannya, nggak masalah. Oke, nanti kalau yang rekan-rekan ada kesulitan, boleh chat saya, boleh WA, atau suatu saat boleh chat saya, Mas, saya tolong dibantu, ini kok nggak berjalan, nanti kita bisa meet sewaktu-waktu, nggak masalah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin saya tutup sesi kali ini dengan berdoa. Selanjutnya rekan-rekan boleh melanjutkan aktivitas yang lain atau langsung mau mengerjakan tugas juga boleh. Terima kasih. Kita tutup. Silahkan berdoa. Semoga apa yang kita sharing tadi menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.